Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar Bapak, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami, hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh mendengar dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami, dan hati kami Tuhan boleh Kau taburi akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur berjumpa kembali dalam ibadah raya dalam bentuk aplikasi Zoom. Tema firman Allah pada malam hari ini adalah tempayan hidup orang percaya. Yang terambil di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, ya. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai 11, minggu yang lalu saya sudah membahas berkaitan dengan air, ya mujizat Tuhan, air menjadi anggur, dan sekarang saya masih tetap mengupas di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dalam topik yang lain. Kita tahu bahwa Injil Yohanes itu terkenal sebagai Injil yang paling sulit dipahami serta memiliki banyak keunikan yang tidak dimiliki oleh Injil-Injil sinoptik, yaitu seperti Injil Matius, Injil Markus, dan juga Injil Lukas. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah yaitu pada Injil Yohanes tidak banyak mengisahkan mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Hanya ada 7 mujizat yang dikisahkan oleh Yohanes di dalam Injilnya. Kalau kita meneliti di dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, teks Yunani untuk kata mujizat di dalam Injil Yohanes itu adalah simeon. Dalam bahasa Indonesianya itu tanda. Atau ergon, itu dalam bahasa Yunaninya, yang arti dalam bahasa Indonesianya itu pekerjaan. Sedangkan pada Injil sinoptik digunakan kata dinamis. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu kuasa. Oleh karena itu bagian ini dikenal sebagai bagian tanda-tanda. Karena di dalamnya berisi tanda-tanda yang mengherankan. Atau di dalam kitab Injil sinoptik sering disebut dengan mujizat. Yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang menunjuk kepada identitasnya dan juga kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bagian ini diawali dengan kisah mujizat, yaitu di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di kota Kana. Dan ditutup dengan Yesus membangkitkan Lazarus di Betania, yaitu Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, ketika kehabisan air anggur dalam pesta perkawinan di Kana, Tuhan Yesus menggunakan yaitu tempayan-tempayan air untuk mengadakan mujizat. Nah, pada zaman itu tempayan-tempayan air tersebut sering digunakan sebagai wadah untuk mencuci kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Itu sudah budaya yaitu orang-orang Yahudi, hingga sampai sekarang ini masih ada. Pada saat itu diceritakan di dalam Yohanes pasal 2 tersebut ada 6 tempayan pembasuhan, dan Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan air mengisinya dengan air. Tempayan-tempayan yang diisi dengan air tersebut
ya, kemudian dicedok dan berubah menjadi anggur yang baik. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kalau boleh saya merujuk kepada Yeremia 18 ayat yang ke-6, di mana firman Allah di sana dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ayat di dalam Yeremia ini menunjukkan bahwa Allah ingin mempersiapkan kita untuk menjadi yaitu bejana atau tempayan yang indah. Menuntun kita menjadi tempayan atau bejana yang membawa kemuliaan dan pujian bagi namanya, yaitu melalui pendidikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 6, di mana firman Allah berkata, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Kalau tadi Yeremia menjelaskan bahwa kita ini adalah diumpamakan bagaikan tempayan, maka Tuhan Yesus mengingatkan akan hal itu bahwa kita juga ya dikatakan di sini yaitu tempayan. Mari kita akan merenungkan sejenak, ada 6 tempayan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Sebagai anak Tuhan ada 6 tempayan yang harus kita isi penuh. Ya, dalam menjalani kehidupan ini. Diisi dengan apa? Yang pasti adalah diisi dengan air kebenaran. Nah, 6 tempayan ini diisi dengan air kebenaran apa saja? Yang pertama Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yaitu doa. Doa Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Di dalam kebenaran firman Allah, Tesalonika pasal 5 ayat 7, bahwa doa itu punya peran yang penting. Di sana dikatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jadi berdoa itu tidak ada henti-hentinya. Selama ada kesempatan, tempayan yang pertama ini harus kita isi dengan doa. Doa sangat penting bagi kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dengan berdoa kita dapat membangun komunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat mengalami mukjizat di dalam kehidupan perjalanan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Jelas di sana bahwa orang benar, saudaraku, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Mukjizat terjadi melalui doa. Tempayan doa harus kita isi sampai penuh dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena doa adalah membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, yaitu puji-pujian. Bejana yang kedua harus kita isi dengan air kebenaran, yaitu puji-pujian. Mazmur 150 ayat pertama sampai yang ke-6. Di sana firman Allah berkata, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan cerapat yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-6 jelas memberikan penegasan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang masih bernapas. Allah menghendaki agar kita betul-betul yaitu hidup dalam pujian. Banyak bukti mujizat terjadi dengan orang-orang yang menaikkan pujian. Bagaimana ketika Paulus dan Silas dipenjara,
Paulus dan Silas menaikkan pujian kepada Tuhan, maka penjara itu yaitu menjadi sesuatu hal yang mungkin tidak diinginkan oleh kepala penjara, karena saat itu terjadi sebuah gempa dan orang-orang saat itu bisa terlepas belenggunya. Kalau Paulus dan Silas boleh pergi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itu bisa ada peluang. Tetapi Paulus dan Silas tidak mau pergi. Dia tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Maka mujizat yang terjadi apa? Kepala penjara saat itu bertobat. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Allah duduk di atas puji-pujian orang percaya. Puji-pujian yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan mampu mengadakan mujizat. Mujizat penyembuhan penyakit. Dan bahkan bukan hanya itu saja. Bisa memberikan kedamaian, memberikan kenyamanan, dan bahkan bisa mendatangkan berkat. Bukan hanya bagi orang yang memuji, tapi juga bagi orang lain yang mendengarkan puji-pujian tersebut. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Bejana yang ketiga, yaitu penyembahan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, firman Allah berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita sebagai umat Tuhan, berikanlah waktu kita untuk menyembah Tuhan, sampai kita merasakan hadirat-Nya. Salah satu ciri kedewasaan seseorang yang bertumbuh, maka dia mau memuliakan Dia, mengagungkan Dia dalam penyembahannya. Dan ini adalah bukti dari kesalehan seseorang yang senantiasa mau datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang Allah inginkan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita memulai, ya meskipun kita melihat situasi kondisi saat ini yang kadang-kala membuat kita tidak mungkin kita bisa menyembah dengan khusyuk. Ya. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini, ada banyak orang-orang yang hidup dalam kecemasan, dalam kekhawatiran. Terganggu kehidupannya, maka tidak ada kesempatan untuk mengadakan penyembahan kepada Allah. Karena tidak sedikit orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi mari kita sebagai umat Tuhan, kita punya komitmen untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam, yaitu penyembahan. Kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, penyembahan punya peran yang sangat penting di dalam kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Perjanjian Lama. Begitu pula di dalam kitab Perjanjian Baru. Bagaimana orang-orang yang hidupnya dalam pujian dan penyembahan dalam doa, maka orang itu berada di bawah perlindungan dan pertolongan Tuhan. Bahkan kalaupun kehidupannya seakan-akan tidak beruntung, karena mereka harus ditangkap, dipenjara. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tetapi Tuhan menghargai akan pengorbanan orang tersebut. Seperti Stefanus, di mana ketika dia dirajam batu, hanya dia menyembah kepada Tuhan. Dan apa ungkapan kata terakhirnya? Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita sebagai umat-Nya, mari kita menyembah Dia, menyembah dalam roh, dan mari kita menyembah dalam kebenaran. Itu adalah bejana kebenaran yang ketiga. Sedangkan bejana yang keempat, kita harus isi dengan air kebenaran yang namanya persekutuan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 firman Allah berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Persekutuan memiliki peran yang sangat besar di dalam hidup umat yang percaya kepada Tuhan. Allah sangat menghendaki yang namanya persekutuan. Di mana dikatakan
Di dalam Kisah Para Rasul tadi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ya, bahwa kita diharapkan oleh Tuhan untuk kita betul-betul hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan marilah kita belajar untuk menerima pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk membimbing kita, mendidik kita, membina kita untuk menjadi manusia yang dewasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Nah, itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang selanjutnya adalah yaitu yang kelima, firman Allah. Mazmur 119 ayat 105, Bapak Ibu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini tidaklah asing bagi kita. Kita setiap saat, setiap waktu selalu ya mendengarkan akan firman Allah. Pemazmur berkata, pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Dalam firman Allah ada kuasa dan mujizat yang besar bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kepribadian yang berkualitas. Ini adalah bencana yang terakhir. Efesus pasal 4 ayat 17-24 firman Allah berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita meningkatkan kehidupan kita, mengisi yaitu bejana kebenaran kita, kehidupan kita dengan kepribadian yang berkualitas. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, buanglah segala dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kita harus hidup kudus sama seperti Yesus. Karakter kita harus sama seperti Yesus. Semua orang yang tidak benar, semua pendusta tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka akan mendapat tempat dalam lautan api yang menyala-nyala. Jika kita ingin sama seperti Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, maka isilah tempayan hidup kita dengan air kebenaran, seperti air yang ada di dalam, yaitu 6 bejana tempayan tersebut. Ya, akhirnya air itu menjadi anggur. Karena apa? Tuhan menghendaki. Maka marilah kita mengisi 6 tempayan kehidupan kita dengan air kebenaran. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Percayalah, ketika kau mengisi tempayan-tempayan kehidupanmu dengan hal-hal seperti apa yang dikatakan dan diuraikan tadi, maka saya yakin Tuhan akan selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang ikut dalam ibadah aplikasi Zoom pada malam hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau melawat, menjamah, Engkau memulihkan kehidupan mereka. Biar mereka sadar dan tahu betapa pentingnya mengisi yaitu tempayan kehidupan mereka dengan air-air kebenaran yang datangnya daripada Allah sendiri. Mereka memiliki kehidupan doa, mereka memiliki kehidupan pujian, penyembahan.
Oh, mengagungkan Engkau senantiasa, hidup sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman Allah, memiliki kualitas kehidupan pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, karena kami percaya tidak ada barang yang mustahil di hadapan Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas mereka. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka Tuhan, dan mampukan mereka untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Semua ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.